berjaga-jaga dan bersiap sedia untuk dipersiapkan oleh Tuhan bagi kedatangannya kali kedua yang mendekat. Ya. Amen. Sebelum kita berbicara mengenai berjaga-jaga atau bersiap sedia, kita perlu memahami aspek-aspek kedatangan Tuhan. Ya, udah tahu belum aspek-aspek kedatangan Tuhan? Ada dua aspek ya, kedatangan Tuhan kali kedua. Aspek yang pertama adalah kedatangannya yang tersembunyi. Terus ada aspek kedatangannya yang terbuka. Nah, apa bedanya ini? Sama-sama kedatangan Tuhan kali kedua, satu tersembunyi, satu terbuka. Ya, tersembunyi itu di awal kesusahan besar sampai akhir kesusahan besar. Nah, kalau terbuka itu adalah di akhir kesusahan besar. Terbuka itu berbicara, kalau bahasa Yunaninya itu parousia, ya, yang artinya kehadiran Tuhan. Kalau yang terbuka itu adalah epipaneia. Epipaneia itu yang terbuka. Itu berarti manifestasi. Ya, yang tertutup parousia, tersembunyi parousia. Yang terbuka adalah epipaneia atau manifestasinya. Jadi satu kehadirannya, satu manifestasinya. Kalau di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 28 sana katakan manifestasi dari kehadiran Tuhan atau epipaneia dari parousia. Jadi karena kehadiran Tuhan dulu baru penampakan Tuhan atau manifestasi Tuhan. Nah, yang kita mustikakan adalah parousianya ini. Karena parousia ini tidak semua orang Kristen menikmatinya. Tidak semua orang Kristen mendapatkannya. Kalau yang manifestasi penampakan Tuhan secara terbuka, itu semua orang Kristen menikmatinya. Ya. Jadi kita perlu jelas aspek kedatangan Tuhan ini. Kalau kita tidak jelas, kita mau bersiap sedia, kita mau berjaga-jaga, nanti kita akan jenuh, ya, kita akan bosan, ya, karena Tuhan kita itu adalah datang secara tersembunyi dan Dia datang hanya untuk orang-orang yang matang. Nah, oke. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa aspek kedatangan Tuhan itu ada dua jenis, ya, loh, ya, tersembunyi dan tertutup. Nah, sekarang kita perlu tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan ini. Karena di zamannya Rasul, ya, juga sudah mulai dibicarakan. Kapan sih Tuhan datang? Kapan sih kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Ya. Nah, saudari, ada dua tanda yang besar, ya. Yang pertama adalah Injil Kerajaan yang mencakup Injil kasih karunia itu harus disebarkan ke seluruh bumi atau ke seluruh dunia. Ya. Ini ada bagian kita, saudari, ya, untuk berbagian di dalam penyebaran Injil Kerajaan. Bukan Injil kasih karunia, ya, Injil Kerajaan. Injil yang membicarakan kerajaan surga, ya. Terus tanda yang kedua adalah bangsa Israel itu dipulihkan menjadi satu bangsa atau satu negara. Dan ini sudah terjadi tahun 1948. Nah, ada beberapa tanda sebenarnya, ya. Nanti coba kita lihat, itu ada 8 tanda. Tapi penekanan saya di sini bukan mengenai tanda-tanda ini. Satu tanda yang besar lainnya adalah antikristus, ya. Kemurtatan dari antikristus, kedurkaan antikristus itu akan sangat-sangat ternyata. Nah, kalau itu sudah ada, itu berarti tanda kedatangan Tuhan itu sudah sangat-sangat dekat, ya. Oke, karena kita sudah tahu aspek kedatangan Tuhan dan juga kita sudah tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nah, kenapa kita perlu berjaga-jaga atau bersiap sedia? Nah, ini menjadi pertanyaannya, ya. Saudari, kalau udah berbicara mengenai Injil Kerajaan, di sana berbicara mengenai pahala para pemenang, ya. Jadi hari ini semua orang Kristen menerima Tuhan, menerima Roh Kudus, itu gratis, ya. Tetapi berbicara mengenai bertumbuh
mengalami transformasi itu tidak gratis. Ya, jadi berjaga-jaga dan bersiap sedia sebenarnya sangat-sangat berhubungan dengan pertumbuhan rohani kita. Amin. Ya, jadi jangan dianggap saya udah percaya Tuhan, saya sudah aman. Aman dalam arti beberapa orang mengatakan saya masuk kerajaan surga. Padahal nanti sebelum kita diputuskan masuk kerajaan surga atau kita di apa bahasanya itu ya di 1000 tahun, itu nanti ada semacam penghakiman ya, bahwa kita akan dihakimi, yang satu ini masuk kerajaan surga, yang satu ini masuk ya, dimatangkan. Jadi kalau hari ini kita tidak dimatangkan, nanti kita juga akan dimatangkan. Nah, karena itu disinilah bebannya, kita perlu bersiap sedia, kita perlu berjaga-jaga. Nah, saudari, berjaga-jaga itu apa sih? Ya, berjaga-jaga itu sebenarnya sangat berhubungan dengan perkara hayat. Tadi di awal saya singgung, berjaga-jaga itu berhubungan dengan pertumbuhan hayat. Nah, Tuhan saat itu memberikan satu perumpamaan, dan saya juga sangat mengapresiasi perumpamaan ini ya. Ada 2 orang di ladang, ya, bekerja tentunya ya. Satu diangkat, satu juga ditinggal. Ada juga 2 orang di saudari tentunya ya, di penggilingan ya. Dulu kalau giling gandum itu digiling ya. Satu diangkat, satu juga ditinggal. Nah, kita akan bertanya, kenapa Tuhan sama-sama orang Kristen, sama-sama mengasihi Tuhan, ya, kok satu diangkat, satu enggak? Nah, ini berbicara mengenai pertumbuhan hayat, ini berbicara mengenai kematangan hayat. Ya, makanya saya sering-sering dulu mengingatkan anak-anak muda ya, harus juga fokus kepada pertumbuhan hayat. Kenapa? Karena pengetahuan itu tidak cukup. Pengetahuan itu tidak akan membuat kita terangkat. Tetapi hayat yang matang, inilah yang membuat kita terangkat. Ya, ibaratnya bobot rohani kita makin tinggi kalau kita bertumbuh di dalam hayat. Ya, jadi saudari, di dalam perkara untuk mendapatkan hayat yang matang ini, Tuhan memberikan satu perumpamaan lagi. Ya Tuhan, kenapa Tuhan selalu memakai perumpamaan? Sebenarnya Tuhan ingin memberikan kesan kepada kita dan tidak rumit ya, bahwa perumpamaan ini sangat berhubungan dengan masa depan kita. Jadi ada 2 saudara di ladang, ada 2 saudari di penggilingan ya. Sekarang ada 10 gadis ya. Ada 5 yang bodoh, ada 5 yang bijaksana ya. Bodohnya di sini bukan berhubungan dengan pemikiran. Nah, ini kita perlu ingat ya. Bodohnya di sini bukan berhubungan dengan pengetahuan. Bodohnya di sini adalah yang satu membayar harga, membeli minyak atau memiliki minyak ekstra di dalam pundi-pundinya ya. Yang satunya tidak memiliki minyak ekstra. Jadi gadis bodoh dan bijaksana ya, kebodohan di sini itu tidak berhubungan dengan otak. Ini perlu kita ingat ya. Tetapi berhubungan dengan apa? Ini berhubungan dengan membayar harga untuk mendapatkan minyak ekstra di dalam buli-bulinya. Ya. Nah, waktu itu kita tahu ya bahwa gadis yang bodoh ini berbicara. Ini pembicaraan di sini adalah setelah kebangkitan ya. Belilah kami minyak. Ya, dia minta sama gadis yang bijaksana. Tapi gadis yang bijaksana bilang, tidak cukup kalau kami berikan kepada kamu. Artinya apa? Kelak kita akan menyesal kalau hari ini kita tidak membayar harga, kalau hari ini kita tidak bersungguh-sungguh untuk membeli minyak. Ya, jadi saudari, berjaga-jaga sebenarnya adalah berbicara mengenai kita mengumpulkan minyak ekstra bagi Tuhan. Ya, bagi kita sendiri ya. Semakin kita mengumpulkan minyak ekstra ini, itu berarti kita semakin berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga di sini jangan disamakan seperti ya, mohon maaf ya, seperti sapam berdiri tegak menunggu, bukan. Berjaga-jaga di sini adalah kita membayar harga, mengumpulkan minyak sampai buli-buli kita itu ada ekstra. Ya. Jadi saudari, ini perlu kita lakukan. Ini sama dengan membayar harga. Ya, karena itu kalau kita melihat ini, ya di dalam praktek kita, misalnya apa? Kita penyegaran pagi, ya. Terus kita menuntut firman Tuhan. Terus apa? Ada waktu-waktu doa kita, ya. Ini semuanya berhubungan dengan
membayar harga membeli minyak, atau juga kita menjenguk orang atau merawat orang. Ini juga berhubungan dengan membayar harga membeli minyak ekstra itu, ya. Jadi ketika kita penyegaran pagi, ya saudari perlu punya satu kesadaran bahwa ketika menikmati Tuhan ini, berarti ada hayat Tuhan, ada unsur Tuhan yang ditambahkan ke dalam diri kita. Jadi jangan menganggap penyegaran pagi, doa baca firman Tuhan, terus berdoa atau pelayanan itu hanya semata-mata pekerjaan ritual atau semata-mata hanya satu servis atau satu tugas yang dilakukan. Nah, saya juga merasa ya ini perlu menjadi satu kesadaran kita. Oh Tuhan, misalnya kita mendoa bacaan firman, kita ada satu kesadaran, satu terang ya bahwa apa? Semakin kita melakukan ini, hayat Tuhan atau unsur Tuhan ditambahkan ke dalam diri kita. Amen. Atau boleh dikatakan kita ditransformasi sedikit pagi ini misalnya, ya. Atau juga boleh dikatakan kita mendapatkan diri Tuhan lebih banyak hari ini. Ini perlu kita lakukan. Amen. Kalau saya pribadi merasa dua-dua ini perlu lebih banyak kita lakukan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Karena dua ini adalah masuk ke ruang Maha Kudus, berarti kita berkontak langsung dengan Tuhan. Dengan demikian unsur Tuhan ini lebih banyak masuk ke dalam diri kita. Amen. Nah, inilah artinya berjaga-jaga, inilah artinya bersiap sedia, inilah artinya kita menjadi apa? Gadis yang bijaksana. Amen. Jadi kita memiliki minyak ekstra, ya. Kita memiliki Roh Kudus yang ekstra di dalam buli-buli kita, ya. Jadi ya kalau bahasa hayat, kita matang di dalam hayat. Ya. Jadi saudari, kalau kita sering-sering membicarakan kedatangan Tuhan, terus mengagungkan kedatangan Tuhan, tetapi kalau kita tidak bersiap sedia, kalau kita tidak berjaga-jaga, itu prakteknya sangat jauh, ya. Berarti perasaannya itu sangat jauh daripada menunggu mempelai kita itu, ya. Jadi saudari, kita perlu mempraktekkan ini, ya, bersiap sedia, berjaga-jaga. Siap sedia, berjaga-jaga. Jadi menjadi gadis yang bijaksana. Nah, mudah-mudahan melalui pembicaraan kita pagi ini ya, ketika kita penyegaran pagi atau ketika kita berdoa, kita semakin mengasihi Tuhan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pagi ini Tuhan bertambah sedikit di dalam diri kita. Jadi berjaga-jaga ini atau bersiap sedia ini bukan perkara semalam. Jadi bukan perkara yang singkat, tetapi adalah perkara seumur hidup kita, ya. Amen. Selama hayat kita masih di kandung badan ini, selama ini kita berjaga-jaga dan bersiap sedia berkontak dengan Tuhan kita, ya. Ini mulai kita lakukan. Baik remaja ya perlu memustikakan penyegaran pagi dengan Tuhan, perlu memustikakan membaca firman Tuhan, apalagi kalau bisa berdoa kepada Tuhan, ya itu Amen. Jauh lebih baik lagi. Kalau lebih maju lagi, kita peduli sama orang lain, kita menyalurkan Kristus kepada orang lain, ya itu jauh lebih bagus lagi, ya. Ini yang perlu kita lakukan supaya apa? Bukan hanya kita bertumbuh, bukan hanya kita mendapatkan Kristus lebih banyak, orang lain juga mendapatkan Kristus lebih banyak lagi. Amen. Jadi percayalah ya, berhubungan dengan menantikan kedatangan Tuhan itu bukan perkara yang remeh, ya. Bukan perkara juga yang sistem kebut semalam, itu tidak bisa. Ini adalah perkara tekun. Jadi kan kita doa bacakan, karena kamu tekun menantikan aku. Ya, tekun itu berarti berjaga-jaga, bersiap sedia. Terus apa lagi dikatakan? Karena kamu menuruti perkataan nubuat, ya, menuruti firman Tuhan, ya. Jadi menuruti firman Tuhan apa? Berarti kita bersiap sedia, berjaga-jaga. Ya, kita nggak tahu Tuhan datang kapan. Kita juga belum tahu, walaupun tadi di Alkitab disebutkan ada tanda-tanda yang minimal ada 8 tanda, ya, ada tanda yang sangat besar, ya. Tetapi saudari, ya, kita perlu mempraktekannya, ya, bersiap sedia, berjaga-jaga. Ini sederhana, ya, tapi kita perlu ada satu realisasi, ya, perlu satu praktek. Ya tadi saya katakan, ketika kita doa sama Tuhan, kita merasakan bahwa Tuhan ini bertambah sedikit di dalam kita, ya. Ketika kita penyegaran pagi, Tuhan bertambah sedikit kepada kita. Ya. Ini menjadi doa kita. Nah, kalau kita seperti ini ya, saya yakin penuntutan rohani kita apapun itu, kita tidak akan jenuh. Ya, kita jenuh kenapa? Karena kita
mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan. Nah, ini membuat kita jenuh ya. Apalagi hari ini kita banyak Bible study ya. Kalau udah hati-hati menggunakan roh kita ya, dengan roh doa ya, kita tidak merasakan pertumbuhan hayat. Yang kita rasakan hanya pertambahan pengetahuan kita ya. Amen. Semoga berita ini menyegarkan kita ya, semoga kita terdorong untuk datang kepada Tuhan. Amen. Amen. Mari kita berdoa ya. Amen. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Amen. Tuhan, sungguh kami menyadari hari ini Amen. bahwa Tuhan semakin hari semakin bertambah di dalam kami. Tuhan, walaupun sedikit demi sedikit, Amen. inilah doa kami ya Tuhan, Ya. bertambahlah di dalam kami. Amen. Ubahlah kami Tuhan, Amen. supaya kami bisa matang dalam hayat. Amen. Tuhan, kami sungguh perlu dirimu. Ya. Tuhan, bukan hanya diri kami Tuhan, Amen. tapi saudari terlebih yang di sekitar kami Ya. bisa mendapatkan hayat melalui kami. Amen. Kami bisa menyalurkan unsurmu. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjaga-jaga. Amen. Kami mau bersiap sedia Amen. bagi kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Biarlah kami menjadi orang yang siap sedia Amen. menantikan kedatangan Tuhan, Ya. menuruti firman Tuhan. Amen. Oh, kami juga belajar tekun. Ya Oh, Tuhan. tidak kendor. Ya. Untuk menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Bahwa Amen. kami hari-hari demi hari, Tuhan oh, Yesus. sedikit demi sedikit, Amen. kami bisa mengisi buli-buli minyak kami. Oh, dengan Amen. apa adanya diri-Mu, Ya Tuhan. semakin bertambah dalam kami. Amen. Melalui penuntutan kami, Ya doa Tuhan. kami kepadamu. Amen. Oh, kami datang kepada firman-Mu. Amen. Melalui pembacaan firman, Ya. melalui penyegaran pagi. Ya Tuhan. Setiap doa baca kami, Amen. oh, bisa ada unsur-Mu. Amen. Semakin terisi ke dalam kami, Amen. menggarap diri kami.